Oke, halo sobat lamon, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film Indonesia yang cukup keren dan terbaru pastinya ya sobat lamun. Dan pastinya beda dari film Indonesia lainnya dikarenakan film ini mengandung sebuah plot twist yang tidak terduga. Yang dimana film ini berjudul Dendam Malam Kelam yang rilis pada tahun 2025. Yang dimana film ini menceritakan tentang misteri menghilangnya sebuah mayat dari seorang pengusaha farmasi ternama di Indonesia. Bagaimanakah keseruan filmnya? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaik lainnya. Sok mangga atuh gaskeun. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah lorong di sebuah bangunan instalasi forensik yang ada di Jakarta. Lalu kemudian memperlihatkan seseorang misterius yang membuka salah satu lemari mayat yang ada di sana. Dan seketika itu pun seluruh lampu bahkan CCTV yang ada di gedung itu pun menjadi mati. Dan oleh karena itu salah satu penjaga alim pun mencoba untuk mengontrol dan berkeliling di ruangan sekitar. Yang dimana ia pun dikagetkan dengan sebuah mayat yang tiba-tiba menghilang dari lemari mayat di tempat tersebut. Lalu kemudian ketika Alim akan menggunakan lift, ia malah berpapasan dengan mayat yang menghilang tadi yang sudah ada di hadapannya. Melihat hal tersebut pun Alim menjadi ketakutan dan mencoba meminta bantuan kepada temannya yang ada di pos security di depan. Namun tak lama dari itu secara tiba-tiba yang kemudian scene pun berpindah kepada salah satu petinggi kepolisian yang bernama Arya, yang dimana ia mendapatkan kabar bahwa salah satu mayat di ruangan autopsi menghilang begitu saja. Singkat cerita, sesampainya Arya di sana, ia pun langsung mengidentifikasi apa yang terjadi di tempat tersebut, sehingga ia pun dapat menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan pencurian mayat. Itu semua berdasarkan dengan pembobolan ruang monitor dan CCTV seluruh gedung tiba-tiba mati, bahkan lampu juga mati pada saat itu. For your information, ternyata mayat yang dicuri ialah salah seorang pengusaha farmasi terbesar di Indonesia yang bernama Sophia, dan ia juga memiliki suami yang bernama Jeffrey. Lalu kemudian scene pun berpindah kepada Jeffrey yang sedang berkabung di rumahnya atas kepergian istrinya. Namun ketika semua orang telah pergi dari rumahnya, tiba-tiba Jeffrey pun mengunjungi sebuah apartemen. Yang dimana ternyata Jeffrey mengunjungi seorang perempuan di apartemen tersebut. Yang tak lain tak bukan ialah selingkuhannya yang bernama Sarah. Yang dimana di sini juga kita diberitahukan sebuah fakta bahwa di balik kematian Sophia ialah Jeffrey itu sendiri. Yang dimana dikarenakan ia ingin hidup berbahagia bersama Sarah. Namun tak lama dari itu Jeffrey pun mendapatkan telepon dari badan forensik yang memberitahukan bahwa mayat istrinya yang bernama Sophia telah menghilang, dan ia pun disuruh datang ke badan forensik pada malam itu juga. Buat dia begitu, aku udah pastikan cara itu berhasil. Ya, terus kenapa bisa hilang? Hingga pada akhirnya mau tidak mau Jeffrey pun mendatangi badan forensik. Yang kemudian di sana ia pun diinterogasi oleh Pak Arya perihal pernikahannya dengan Sophia, dan bahkan di sini ia juga memiliki sebuah perjanjian pranikah antara Jeffrey dan Sophia yang didapatkannya dari keluarga Sophia dikarenakan Jeffrey pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Yang kemudian Jeffrey pun beralasan bahwa ia telah keluar dan membeli sebuah obat sakit kepala ketika polisi menyambangi rumahnya. Hingga tak lama dari itu dokter otopsi yang menangani mayat Sophia pun datang. Dan ketika Jeffrey ditinggal, hal tersebut pun dimanfaatkan olehnya untuk menghubungi Sarah, yang dimana ia meminta bantuan Sarah agar mencari tahu perihal penjaga yang menjaga tempat tersebut pada saat kejadian, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit terdekat tempat forensik tersebut. Lalu kemudian Jeffrey pun diberikan beberapa pertanyaan oleh Dr. Nadia perihal penyakit bawaan yang diderita oleh Sophia. Lalu kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Jeffrey, Dr. Nadia pun menyimpulkan bahwa Sophia telah mengalami mati suri. Jeffrey yang mendengarnya pun panik gatuh. Yang kemudian kita pun dibawa ke masa lalu yang pernah dialami oleh Pak Arya. Yang dimana pada saat itu Pak Arya, istri beserta anaknya pun mengalami sebuah kecelakaan di Bandung. Dan akibat dari kecelakaan tersebut harus merenggut nyawa dari istri Pak Arya. Dan seketika itu pun Pak Arya mengenang saat-saat terakhir kalinya bersama istri beserta anaknya. Sementara itu di tempat yang berbeda tiba-tiba pemadaman listrik terjadi kembali di gedung tersebut. Yang dimana secara tiba-tiba Jeffrey pun mendengar beberapa bunyi di ruangan jenazah. Dikarenakan gak horor gak kepo, Jeffrey pun langsung mengecek keadaan yang ada di dalam ruang jenazah tersebut. Namun di sana Jeffrey pun hanya menemukan sebotol serum yang ia gunakan untuk menghabisi Sophia yang ada di sebuah loker. Lalu kemudian kita pun dibawa flashback di mana saat Jeffrey memasukkan serum tersebut ke minuman milik Sophia.
Dan di sini juga kita mengetahui faktor lain yang mendorongnya menghabisi Sophia ialah dikarenakan Sophia sering sekali menghina Jeffrey karena perbedaan kasta dari keluarga mereka berdua. Bisa apa kamu hidup kayak gini dengan gaji dosen? Cukup, Sof. Ya kurang lebihnya sama kayak kasus yang lagi viral yang menimpa warlock Korea yang menikah dengan pribumi. Namun seketika itu Pak Arya beserta anak buahnya pun datang ke ruangan tersebut. Yang dimana di sini Pak Arya pun mencurigai Jeffrey telah mengambil HP milik Sophia. Itu semua disebabkan karena loker milik almarhum Sophia dalam keadaan dibobol oleh seseorang. Dan oleh karena itu juga Jeffrey pun disuruh untuk mengeluarkan seluruh barang yang ada pada kantong baju maupun celana dia. Yang kemudian untuk memastikan Pak Arya pun mencoba untuk menggeledahnya secara sendiri. Hingga pada akhirnya ia pun menemukan sebuah botol serum dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu serum apa itu. Sementara di sini Jeffrey pun pura-pura tidak tahu perihal serum tersebut. Dan sialnya secara tiba-tiba Sarah pun menelepon Jeffrey memberitahukan perihal penjaga yang berdinas pada malam ini. Yang dimana petugas yang berjaga tersebut pun bernama Alim. Dan di sini Jeffrey pun mengaku bahwa yang menelepon ialah adiknya. Singkat cerita, Jeffrey pun meminta izin untuk menggunakan toilet terlebih dahulu. Yang kemudian setelah menggunakan toilet dan akan pergi dari tempat tersebut, Jeffrey pun tidak sengaja melihat sebuah kertas yang ada di jendela toilet tersebut. Yang dimana ternyata kertas tersebut sama persis seperti undangan yang sering Sophia berikan ketika masih hidup. Lalu kemudian scene pun mundur kembali ketika sebelum Sophia meninggal dunia. Yang dimana di sini memperlihatkan Sophia yang sering mengatur suaminya, bahkan gaya berpakaian suaminya juga harus diatur olehnya. Namun di sini Sophia seperti tidak ingin kehilangan Jeffrey. Ya, kalian pernah kan melihat orang yang menjadi bucin-bucin gitu ya, ini Sophia. Lalu kemudian scene pun pindah lagi ke waktu sekarang, di mana anak buah dari Pak Arya pun tiba-tiba datang ke toilet. Dan seketika itu juga sialnya air toilet pun mampet. Sumpah di sini adegannya epic banget. Di mana Jeffrey harus memakan potongan undangan yang telah ia masukkan ke kloset. Kebayangkan sama kalian gimana gelehnya. Sementara itu pihak kepolisian baru saja menemukan sebuah saluran udara tua yang dijebol oleh seorang pencuri mayat tersebut. Yang dimana saluran udara ini menuju sebuah hutan yang ada di belakang gedung forensik. Dan bahkan yang lebih anehnya juga, jam yang ada di dalam ruang monitor tersebut pun sudah diubah seperti menunjukkan sebuah tanggal. Seketika itu pun Jeffrey teringat dengan tanggal tersebut. Di mana tanggal itu adalah tanggal pertama kali ia bertemu dengan Sarah. Yang dimana ia juga pernah menjadikan tanggal tersebut sebagai kunci dari berangkas labnya. Yang pada saat itu juga Sophia melihat kunci berangkas tersebut. Yuk kita tebak-tebakan Sobat Ngelamun, apakah Sophia masih hidup atau ada orang lain yang telah mencuri mayat dari Sophia? Untuk mengetahui itu semua kita lanjutkan dulu ceritanya ya Sobat Ngelamun. Lalu kemudian ketika Pak Arya beserta Jeffrey sedang memasuki sebuah lift, tiba-tiba sensor kebakaran di gedung tersebut pun aktif. Yang dimana mengakibatkan seluruh lantai yang ada di bangunan tersebut pun tergenang oleh air. Lalu kemudian Jeffrey pun memanfaatkan kejadian tersebut untuk mencoba menghubungi Sarah kembali. Yang dimana Jeffrey pun nambah khawatir ketika menemukan sebuah gelang mayat yang bertuliskan nama dari Sarah itu sendiri. Dan bahkan Jeffrey juga melihat sesosok bayangan Sophia yang meminta tolong kepada dirinya di ruangan sebelah. Melihat kejadian-kejadian tersebut, Jeffrey pun menyuruh Sarah untuk berhati-hati dikarenakan Sophia akan menargetkan dirinya. Singkat cerita, pihak kepolisian pun menemukan sepuntung rokok yang ada di toilet, yang disinyalir menjadi penyebab berbunyinya alarm kebakaran di gedung forensik tersebut. Dan oleh karena itu Pak Arya pun mulai mencurigai Jeffrey sebagai pelaku pencurian mayat dari Sophie. Dikarenakan Jeffrey tidak mau kebohongannya terbongkar karena ia yang telah membunuh Sophie. Dan beberapa anggota kepolisian pun disuruh untuk menggeledah rumah dari Jeffrey. Sementara itu Jeffrey dipindahkan ke ruangan jenazah dan mendapatkan keamanan yang cukup ekstra. Di dalam ruangan Jeffrey pun melihat minuman yang ia pakai untuk menghabisi Sophie. Ngeri anjir, tiba-tiba Sophie pun sudah berada tepat di belakang Jeffrey. Namun itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Jeffrey itu sendiri karena ia merasa sangat ketakutan. Yang dimana di ruangan mayat tersebut Jeffrey juga menemukan sebuah papan mayat yang bernama Dani Agustinus. Lalu ia pun teringat bahwa sebelum Sophia pergi ke Jerman, ia pun menemui seseorang yang bernama Dani Agustinus. Hingga tak lama kemudian sebuah telepon yang ada di mayat Dani Agustinus pun berdering, di mana yang menelepon ialah nomor dari Sophia yang ternyata seorang karyawan restoran yang memberitahukan bahwa handphonenya ditemukan di sebuah toilet. Mendengar hal tersebut, Jeffrey pun langsung menghubungi Sarah dan menyuruhnya agar mencari tahu tentang Dani Agustinus. Sementara itu, pihak kepolisian menemukan sebuah perjanjian yang cukup janggal dari
dari kontrak pernikahan antara Jeffrey dan Sofia. Yang kemudian Pak Arya pun mencoba untuk menginterogasi Jeffrey kembali perihal pernikahannya dengan Sofia dikarenakan banyaknya perbedaan di antara mereka berdua, salah satunya ialah umur dan kasta. Hingga akhirnya Jeffrey pun mulai bercerita pertama kali ia menemukan Sofia ialah di sebuah seminar, yang dimana kemudian tanpa terduga-duga ketika Jeffrey sedang berlibur di daerah Pengalengan, Bandung, motor yang dikendarainya pun mogok dan secara kebetulan juga Sofia melintasi jalan tersebut dan menawarkan tumpangan kepada Jeffrey. Dan dari sejak itu hubungan mereka pun menjadi dekat. Dan di sini juga Jeffrey sempat diminta Sofia untuk mengembangkan sebuah produk yang akan ia produksi massal. Hingga pada akhirnya pun mereka berdua saling jatuh cinta. Lalu kemudian Jeffrey pun menyambung ceritanya ketika ia menemukan Sofia yang sudah meninggal dunia. Yang dimana pada saat itu ia baru pulang dari kantor dan ia melihat Sofia yang tertidur dan ia pun kemudian memeriksa keadaan Sofia dan dinyatakan meninggal dunia. Lalu kemudian setelah bercerita, Jeffrey pun mengajak Pak Arya ke sebuah ruangan jenazah untuk melihat mayat dari Dani Agustinus. Namun sesampainya di sana ternyata mayat tersebut bukanlah Dani Agustinus melainkan orang lain yang telah meninggal. Yang kemudian Jeffrey pun muntah-muntah dikarenakan ia telah menelan sebuah kertas dari toilet. Hingga tak lama kemudian Sarah pun menelepon dan memberitahukan bahwa Dani Agustinus adalah agen mata-mata yang diutus oleh Sofia untuk menyelidikinya. Lalu kemudian ketika di parkiran secara tiba-tiba Sarah? Setelah mendengar telepon tersebut, Jeffrey pun mencoba untuk melepaskan diri dari gedung tersebut. Sesadarnya ia dari pingsan, ia pun meminta Pak Arya untuk mengecek keadaan Sarah di apartemennya. Yang kemudian ia pun mulai menceritakan perihal pertemuan pertama kalinya dengan Sarah, yang dimana pada saat itu Sarah datang terlambat ke kelasnya. Di sini Jeffrey pun sangat tertarik kepada Sarah dikarenakan ia memiliki paras yang sangat cantik. Lalu kemudian setelah mata kuliah selesai, Sarah pun menghampiri Jeffrey untuk memintanya menjelaskan apa saja materi yang ia tertinggal. Yang pada awalnya Jeffrey pun hanya ingin mengajarkan Sarah perihal mata pelajaran kuliah. Namun semakin kesana semakin kesini hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Dan bahkan di sini Sarah juga telah memiliki seorang pacar dan ia juga tidak peduli perihal istri dari Jeffrey. Akibat dari hubungan mereka yang semakin dekat, Jeffrey pun membeberkan sebuah rahasia yang telah ia pendam sendiri selama bertahun-tahun. Dan pada saat itu juga Sarah berani memutuskan pacarnya demi bersama Jeffrey. Sedangkan di sisi lain Sofia pun mulai curiga perihal hubungan Jeffrey dengan Sarah. Yang dimana sampai-sampai Sofia pun menyewa sebuah detektif swasta untuk menyelidiki hubungan Jeffrey dengan Sarah. Dikarenakan Jeffrey yang tidak mau perselingkuhannya terendus oleh Sofia, yang dimana di dalam surat perjanjian nikah, jika Jeffrey berselingkuh, ia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun dari perusahaan milik Sofia. Hingga dengan nekat Jeffrey pun memasukkan serum T800 yang dapat membuat orang berhenti jantung. Dan serum tersebut juga larut dalam darah jika diotopsi tidak akan menemukan apa-apa. Sementara itu pihak kepolisian menemukan blue screen dari DNA gedung forensik yang ditemukan di kediaman Jeffrey. Yang dimana mereka juga menemukan pakaian beserta peralatan untuk mencuri mayat. Namun di sini Jeffrey juga masih menyangkal perihal ia yang telah mencuri mayat dari Sofia. Sementara itu di tempat yang berbeda pihak kepolisian pun tidak menemukan Sarah, bahkan tidak ada yang bernama Sarah yang tinggal di apartemen tersebut. Lalu kemudian ketika di perjalanan Pak Arya pun diberitahukan bahwa mayat dari Sophie telah ditemukan di dalam hutan. Namun ketika Jeffrey akan kabur, tiba-tiba tubuhnya pun lemas seketika dan tidak bisa digerakkan. Dan ya, disinilah plot twistnya terjadi. Di mana pada malam itu ketika Pak Arya beserta keluarga sedang berkendara di Bandung, secara tiba-tiba hingga dari akibat kecelakaan tersebut istri Pak Arya pun sekarat dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun orang yang menabraknya dengan tega pergi begitu saja meninggalkan mereka. Hingga setelah 1 jam menunggu bantuan, Pak Arya pun harus mengikhlaskan istrinya yang telah meninggal dunia. Sementara itu anaknya harus dibawa ke rumah sakit dan menggambar sebuah emblem dari sebuah perusahaan. Dan sebelum orang yang menabraknya pergi, anaknya pun melihat Jeffrey yang ada di mobil tersebut beserta Sofia. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Lydia, anak dari Pak Arya, ialah sebenarnya adalah Sarah yang sengaja mendekati Jeffrey untuk membalaskan dendam ibunya.
yang kemudian kita pun diperlihatkan aksi dari Pak Arya yang mencuri mayat dari Sofia, yang dimana Sarah pun membentuk ayahnya agar seakan-akan yang menculik mayat tersebut ialah Jeffrey, dan bahkan ia juga pura-pura ditabrak oleh sebuah kendaraan agar Jeffrey mengakui semua perbuatannya. Dan ternyata rahasia terbesar Jeffrey yang diungkapkan kepada Sarah ialah perihal kejadian tabrakan yang merenggut nyawa ibu dari Sarah itu sendiri. Dan iya, Sarah jugalah yang telah memasukkan serum T800 ke minuman milik Jeffrey, yang dimana bertujuan untuk membunuh Jeffrey. Namun sebelum itu, Jeffrey akan mengalami halusinasi karena rasa ketakutannya. Dan setelah 8 jam serum itu akan berfungsi dan akan menghentikan jantung dari Jeffrey. Yang kemudian film pun ditutup dengan kematian Jeffrey dan tidak akan ada orang yang tahu penyebab dari kematian Jeffrey karena serum tersebut larut dalam darah. Oke, halo Sobat Lemon, bagaimana filmnya? Sangat beda sekali bukan dengan film Indonesia yang lainnya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah kita sebagai manusia harus peduli dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kalian menyombongkan apa yang telah kalian miliki. Oke, baiklah Sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye-bye.